Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Frequenza. Malam ini saya akan sharing terkait dengan gimana sih cara perhitungan sanksi perpajakan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau setelah adanya Omnibus Law gitu. Jadi gimana sih cara ngitung sanksi pajak khususnya di Undang-Undang KUP setelah di amandemen beberapa pasalnya di Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 ya. Nah, kita ketahui bahwa di Omnibus Law ini pasal yang terkait dengan KUP ya, ini saya ambil dari DJP, dari websitenya DJP. Sobat Teboganza bisa download juga selainnya di Teboganza. Tapi hari ini saya akan coba sharing untuk mengupas tuntas sejelas-jelasnya gimana sih hitung secara penerapannya seperti apa gitu kan. Nah, pertama kita ketahui dulu bahwa yang dirubah di Undang-Undang KUP ini ada beberapa pasal ya, Sobat Teboganza. Jadi pasal-pasalnya itu terkait dengan sanksi semua ya, sanksi dan imbalan bunga. Jadi kalau ngomongin sanksi bunga itu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak gitu, karena adanya kesalahan administrasi gitu ya, atau kesalahan sanksi perpajakan gitu ya, karena telat lapor atau terlambat bayar. Umumnya sih karena terlambat bayar, dan ada juga karena telat lapor dan lain sebagainya. Nah, karena pajak ini menerapkan juga prinsip equal treatment ya. Jadi ketika wajib pajak salah akan dikenakan sanksi bunga. Tadi kan ada kenaikan, ada bunga, ada denda dan lain sebagainya. Begitu juga ketika wajib sebaliknya, pihak fiskus atau pihak pajaknya yang salah nih, entah itu telat menerbitkan sebuah ketetapan lebih bayar atau telat karena memproses ketetapan lebih bayar dan lain sebagainya. Itu juga sama, DJP sebaliknya harus memberikan imbalan bunga gitu. Negara harus memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak. Jadi equal treatment ya Sobat Teboganza ya. Jadi undang-undang yang sekarang itu memang sudah menganut pada prinsip persamaan prinsip antara fiskus dan wajib pajak itu ditempatkan dalam posisi yang setara gitu. Kalau wajib pajak yang salah ya ada sanksi bunganya, kalau fiskus yang salah ada imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya sebenarnya nanti akan bahas satu persatu pasal-pasal ini apa aja sih gitu, pasal-pasalnya ini. Nah, yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah terkait dengan perhitungan sanksi bunga, biar Sobat Teboganza ada gambaran sedikit gitu ya. Kalau pasal-pasal yang dirubah sih ini kurang lebih terkait dengan pasal 8, terkait dengan pasal 8 itu terkait dengan pasal 8 ini terkait dengan pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar. Pasal 9 ini ketika ada terlambat bayar baik SPT masa maupun tahunan. Kemudian pasal 14 juga ada penerbitan STP, pasal 15 SKP KBT, pasal 17 itu terkait dengan pengembalian lebih bayar atau SKPLB karena pemeriksaan atau karena permohonan wajib pajak. Kemudian pasal 19 ini juga terkait dengan sanksi bunga penagihan atau karena penundaan juga, dan karena angsuran ya. Kemudian karena penundaan SPT juga ini ada sanksinya juga. Ini pasal 38 ini terkait dengan pidana, pasal 44 juga ya terkait dengan pidana gitu. Nah, kemudian yang ada pasal 13A ini dihapus ya. Pasal 13A ini terkait dengan pidana karena kealpaan yang pertama kali. Pasal 27 juga, kalau pasal 27 ini karena imbalan bunga ya, imbalan bunga pasal 14. Pasal 27 ini nanti diganti dengan 27B gitu. Pasal 14 ayat 5 juga ini terkait dengan PKP yang gagal produksi yang diterbitkan dengan STP, nanti larinya ke pasal 13 dia. Jadi diganti aja, di sini dihapus, ada yang diganti karena lebih tepatnya ditagihnya dengan SKP daripada STP gitu kan. Ini pasal 27B ini di sini, ini pasal baru 13 1F baru. Ini 13 ayat 2 juga sama pasal 14 huruf A ini ya. Nanti
kita akan membahas per pasalnya. Nah, malam ini saya akan coba membahas turunannya. Jadi karena sesuai dengan Omnibus Law itu, yang sekarang sanksi KUP ini saat ini bunganya berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau dulu itu sebelum ada revisi Omnibus Law itu, sanksi undang-undang KUP itu bunganya fix 2% gitu. 2%. Tapi setelah adanya undang-undang KUP ini, sanksi bunga itu berdasarkan suku bunga ditambah uplift factor. Uplift factor itu apa sih? Nah, uplift factor itu tambahan ya, misalkan sanksi bunga berdasarkan suku bunga acuan, misalnya 4% ditambah uplift faktornya. Uplift faktor ini tergantung dari tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahannya itu masih di tahap self assessment, itu lebih rendah. Self assessment itu misalkan masih membetulkan sendiri SPT-nya, masih ngungkapin sendiri, itu masih lebih murah tarifnya dibanding ketika nanti wajib pajak itu diperiksa gitu. Kalau diperiksa dia kenanya itu istilahnya di tahap official, bunganya lebih besar gitu. Jadi uplift faktornya lebih gede gitu, bisa 10%, bisa 15% gitu. Nah, kita lihat ya sanksi apa aja nih di sini. Nah, oke nih. Kalau terkait dengan sanksi pasal 8, 9 ini ya, pembetulan, terlambat bayar ya kan. Nah, ini kurang bayar, pembetulan. Ini uplift faktornya ini karena masih dalam self assessment masih murah nih, masih upliftnya suku bunga ditambah upliftnya 5% dibagi 12. Nanti bunga per bulannya ngikutin itu, teman-teman. Nah, kalau kemudian lanjut, kalau di tahap pasal 8 ayat 5 ini pengungkapan ketidakbenaran, ini 10% gitu ya. Sorry, sebelum ini harusnya ada ini dulu. Nah, ini yang 0% dulu. 0% itu jadi bunga pajuan ditambah 0% upliftnya 0%, karena ini dianggap masih self assessment. Karena meskipun bunga penagihan ini sebenarnya ini agak membingungkan sih antara self assessment atau bukan, karena bunga penagihan ini terbit ketika wajib pajak diberikan SKPKB, kemudian SKPKB-nya setelah jatuh tempo 1 bulan belum dibayar. Nah, itu ada bunga penagihan tuh, ditambah lagi 2% per bulan sampai dibayar SKP-nya tersebut. Nah, ini cuma di undang-undang yang baru Omnibus Law ini termasuk dalam kategori self assessment. Jadi selain karena keterlambatan karena angsuran, juga karena penundaan SPT ya. Jadi kalau kita nunda SPT kemudian terlambat nih gitu, itu antara kan kita suruh masukin dulu SPT-nya, misalnya kurang bayar 100 juta, ternyata kita nunda nih bulan Juli masukin lagi SPT, ternyata ada selisih jadi 120 juta. Nah, 20 jutanya itu ya kena denda gitu. Nah, cuma dendanya murah gitu ya, 0% nanti, karena langsung dari suku bunga acuan dibagi 12. Katakanlah suku bunga acuan itu kayak sekarang nih misalkan 5% gitu ya, atau 4% tinggal dibagi 12, jadi kurang dari 1% nih, lebih murah. Nah, ini jadi kategorinya yang wilayahnya bunga penagihan, angsuran, dan kurang bayar gitu ya, karena penundaan SPT tahunan. Nah, ada lagi kalau tingkat kesalahannya yang di wilayah self assessment itu, ini lebih sedikit ya, tapi ini masih kategori self assessment, masih membetulkan sendiri ya. Makanya ini pasal yang dikenakan adalah pasal ini nih, teman-teman, pasal 9 ini kan terkait dengan terlambat ya membayar SPT tahunan dan SPT masa. Nah, ini juga pasal 8 apa sih? Pasal 8 itu kalau pembetulan atau pembetulan yang menyebabkan kurang bayar gitu, tadinya 100 dibetulin jadi 150, kan kurang bayarnya 50-nya itu kena pasal 8, baik SPT tahunan maupun orang pribadi SPT masa gitu. Nah, 14 ayat 3 ini sanksi karena kurang berjalan ya gitu. Misalkan kita belum SPT pasal 25 biasanya gitu, jadi kita pasal 25 atau misalkan pasal 29 juga bisa jadi SPT masuk setelah diteliti, karena penelitian oleh AR misalkan itu kurang bayar. Nah, itu kena STP 14 ayat 3, kurang bayarnya pokoknya ditagih dan kena sanksi gitu kan.
Nah, ini masih self assessment ya, teman-teman. Nah, kemudian yang sanksi ininya tadi ke 5%. Nah, ini tambah lagi nih 10% nih. Tapi ini masih self assessment karena dia masih mengungkapin sendiri, meskipun pasal 8 ayat 5 ini pengungkapan ketidakbenaran SPT itu posisinya pada saat sudah dilakukan pemeriksaan nih, cuma belum terbit SKPKB gitu, wajib pajak dengan sukarela. Ya udah nih, saya ada kesalahan sendiri seperti ini nih hitungan saya gitu. Silahkan nanti ditebus, ditebus dan dikenakan sanksi sama dengan bunga. Kalau dulu tadinya 50% ya sebelum adanya Omnibus Law ini, kalau ada pengungkapan ketidakbenaran ini sanksinya dulu 50% gitu. Nah, ini 50% dulu. Tapi setelah ada Omnibus Law, pengungkapan ketidakbenaran ini sanksinya menjadi bunga, sanksi bunga ya. Jadi dihitung dari mulai dia kapan dia terutangnya gitu sampai dengan dibayarnya gitu. Nah, bunganya ini suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 ya, tetap kurang dari atau 1% tapi kurang dari 2% lah gitu. Masih lebih murah ya dibanding dulu ya gitu, langsung 50% gitu. Nah, selanjutnya ini yang paling mahal nih. Jadi bunganya paling mahal, walaupun semahal-mahal bunganya masih tetap di bawah 2% Sobat Influenza. Kalau dulu kan sanksi 13 ayat 2 ini sanksi ketika SPT-nya wajib pajak dilakukan pemeriksaan gitu, maka atas kurang bayarnya dikenakan sanksi pasal 13 ayat 2 sebesar 2% per bulan dari saat masa berakhirnya masa pajak gitu kan, atau tahun pajak gitu. Nah, dulu kenanya 2% nih per bulan gitu, fix ya. Nah, kalau sekarang pakainya sama, suku bunga acuan, cuma uplift faktornya aja lebih gede. Karena apa? Karena ini udah masuk ke wilayah official assessment gitu. Jadi pemerintah mungkin ingin mendorong wajib pajak supaya ayolah patuh sebelum masuk ke wilayah official gitu. Ayolah kita secara sukarela gitu, patuh dulu deh gitu. Karena bunganya lebih murah kan, tadi ada yang 0%, ada yang bahkan ada yang 5% gitu kan, atau maksimal 10% kalau kita mengungkapkan secara voluntary atau secara sukarela gitu ya. Tapi kalau udah di wilayah official, yaitu wilayah pemeriksaan, ini cukup besar Sobat Influenza sanksinya, yaitu suku bunga acuan 5%. Walaupun tetap kalau di total pasti jumlahnya di bawah 2%, biasanya 1,9 lah rata-rata kalau saya hitung dengan suku bunga saat ini 5% ya gitu. 5% tambah 15% dibagi 12 gitu cara ngitung per bulannya. Nanti kita lihat gimana ngitungnya gitu. Nah, kemudian ini ya, ini tahap official. Jadi nanti kalau ke tahap pro justisia atau tahap bukti permulaan, tahap pidana, itu penyidikan itu lebih besar sanksinya. Walaupun sekarang udah diturunkan, misalkan dari bukper itu bukti permulaan dari 150% jadi 100%, penyidikan kalau dihentikan dari 4 kali lipat jadi 3 kali lipat ya gitu. Jadi lebih murah, tapi ya tetap lebih besar lah dibanding sanksi ketika wajib pajak membayar secara voluntary atau secara self assessment gitu, ngitung sendiri, bayar sendiri, betulkan sendiri gitu, lebih murah gitu sanksinya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, jadi kita lihat ya sanksi-sanksinya gitu. Jadi saat ini seperti janji saya bahwa setiap ada aturan terkait dengan turunannya saya akan coba update gitu ya. Nah, saat ini saya coba skip keluar dulu. Jadi saat ini tuh sudah terbit aturan pelaksanaannya atau aturan peraturan Menteri Keuangannya tentang penetapan suku bunga acuan gitu ya. Nah, sebagai contoh ini nih KMK 540 ini KMK pertama kali yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan merespon dari Undang-Undang Omnibus Law yang berlaku tanggal 2 November 2020. Nah, KMK ini tuh KMK tentang keputusan suku bunga acuan yang dipakai, karena di Undang-Undang Omnibus Law suku bunga acuan yang dipakai adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan gitu, bukan Bank Indonesia tapi oleh Menteri Keuangan, jadi bukan oleh OJK atau bukan oleh BI ya, walaupun mungkin pertimbangannya dari mereka berdua juga, tapi yang ditetapkan tuh harus dengan
keputusan Menteri Keuangan gitu, suku bunga acuannya. Nah, ini enak, udah dihitungin sama Menteri Keuangan nih. Berapa sih kalau pasal 98 tadi ya yang pembetulan SPT, kalau telat sanksinya berapa? 0,9%. Kalau misalkan penurunan SPT atau angsuran berapa sih? 0,5. Nah, kalau tadi pengungkapan ketidakbenaran 1,4. Nah, ini pemeriksaan nih agak gede nih, 1,8, tapi tetap masih di bawah 2% kan dengan ini. Nah, ini KMK 540. Nah, KMK 540 ini juga menjadi KMK yang penting Sobat Devloganza. Kenapa penting? Karena nanti KMK ini akan digunakan terus sampai mungkin 5 tahun ke depan kali ya, 4 tahun atau 5 tahun ke depan ketika DJP menetapkan sanksi SKP atau STP gitu. Jadi pakainya acuannya 50. Kenapa? Nah, kita lihat di pasal ini nih. Jadi for your information out of FYI ya, saat ini Menteri Keuangan ini udah menerbitkan 2 cap keputusan Menteri Keuangan nomor 540 yang ini dan 52. Ini masing-masing ini di bulan November yang 540 dan 52 ini di bulan Desember. Jadi nanti setiap tahun terus sampai ke depan, sampai nggak tahu sampai kapan ya, sampai mungkin undang-undangnya dirubah lagi. Tapi sampai terus dari mulai 2 November sampai seterusnya sampai undang-undang ini berlaku, Menteri Keuangan akan setiap bulannya akan menerbitkan suku bunga acuan gitu setiap bulan ya. Jadi tanggal 1, ini contoh ini 1 Desember sampai dengan 20 Desember. Nah, ini imbalan bunga yang ini berlaku mulai 2 November ya, untuk penetapan 2 November dan sebelum berlakunya undang-undang Omnibus Law. Jadi kalau 540 ini berlaku juga untuk yang sebelum adanya Omnibus Law. Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa gitu? Karena nanti kita lihat gitu ya. Kalau ini berlakunya yang KMK 52 ini untuk sanksi di bulan Desember 2020 gitu. Kalau yang nanti di Januari ada lagi Januari gitu loh. Nah, tapi kalau 40 ini menjadi KMK yang penting gitu, karena ini berlaku untuk ketetapan-ketetapan nanti yang akan diterbitkan oleh DJP, namun tahun pajaknya atau masa pajaknya sebelum berlakunya Omnibus Law. Jadi contoh misalkan nanti saya kasih gambaran contohnya ya, untuk yang sanksi-sanksi misalkan tahun 2018, 2017 menggunakan KMK yang mana Bang? KMK tentunya KMK yang 540, bukan KMK yang 52 gitu. Nanti kita lihat untuk lebih jelas contohnya. Nah, ini buktinya apa nih? Nah, bukti coba kita lihat ya. Kalau di KMK 52 itu udah di bawahnya tabel ini cuma dikit nih. Nah, di bawah tabel ini cuma dikit. Nah, tapi kalau di KMK 540 ada nih. Ini ada keterangan lagi nih, ada diktum ke-6 pada saat keputusan ini berlaku. Sanksi administrasi sebagaimana pasal 8 bla bla bla, terus yang dikenakan melalui ketetapan yang terbitkan. Nah, artinya STP, SKB yang terbit sejak November 2020 dan penghitungan sanksi administrasi dimulai sebelum berlaku. Nah, jadi sebelum berlakunya jika ini napas dulu ya, 3,2 napas, lanjut sanksi yang 8 ayat 5 dan ayat 2 cipta kerja bla 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 yang dikenakan atas pengungkapan tidak benar tadi 8 ayat 5 ya, tidak benaran yang diajukan sejak, nah kalau pengungkapan berarti diajukan nih sejak 2 November sampai dengan dan penghinaan sanksi sebelum, dan sanksinya sebelum ya, masa pajak sebelum atau tahun pajak sebelum berlakunya jika, titik koma lagi, napas lagi, masih lanjut nih, berarti belum berhenti kalau titik koma, dan nah lanjut lagi, dan imbalan bunga. Nah, kalau wajib pajak diberikan imbalan bunga ya gitu untuk atas ketetapan. Nah, ketetapan biasanya SKPKB, STP, keputusan itu biasanya keputusan keberatan atau putusan. Nah, ini putusan biasa putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang diterbitkan sejak tanggal 2 November, artinya sejak berlakunya jika, dan perhitungan imbalan bunga dimulai sebelum berlakunya jika. Jadi pakainya ini 540. Nah, kita contoh ya, misalkan di sini. Kita ambil contoh misalkan ini. Kita ambil contoh. Nah, mungkin gini, saya jelaskan dulu ya. Mungkin bagi yang masih awam ya, bagi teman-teman yang baru mau belajar nggak apa-apa, biar nggak langsung jam gitu, langsung lompat ke ini. Saya sekilas dulu nih, sebentar aja untuk menerangkan yang
sanksi perhitungan sanksi sebelum ada undang-undang KUP gitu. Sebelum undang-undang Omnibus Law gitu. Kalau sebelum ada undang-undang Omnibus Law, sanksi itu fix berlakunya 2% ya teman-teman. Tinggal nanti banyak suara-suara background ya. Jadi kalau dulu sebelum undang-undang Cika itu atau undang-undang KUP yang lama itu sanksinya fix 2% gitu. Mau dikenakan di bulan apa aja sesuai dengan pasalnya ya. Pasalnya beda ya beda lagi gitu. Tapi misalnya kita ambil contoh pasal 9 lah. Pasal 9 itu apa sih, Bang? Pasal 9 itu tentang kalau terlambat membayar terlambat menyampaikan SPT dan terlambat membayar kurang bayar pasal 29 di SPT tahunan gitu ya. Nah, contoh Tuan A menyampaikan SPT tahunan OP non pajak 2019 pada tanggal 16 Juli 2020 ya. Kita ingat kapan sih terakhirnya masukin SPT tahunan? Tanggal 31 Maret ya. Ini teman-teman udah pada tahu ya. Sobat Vlogan saya udah tahu. Nah, tapi dia masukinnya Juli nih, berarti kan telat tuh. Nah, jumlah kurang bayar sebesar 1 juta dilunasi pada tanggal 16 Juli juga, karena sebelum masukin SPT itu harus dilunasin dulu gitu, otomatis gitu. Nah, kalau dulu sanksinya seperti ini. Jadi misalkan jatuh temponya kan SPT tahunan tuh Maret ya untuk orang pribadi, kalau badan April ya. Kalau dulu kan tinggal ngitung aja nih. Oh, dia masukinnya kapan? Juli. Nah, ini masukinnya sebentar saya pakai pointer ya. Nah, ini dia masukinnya di Juli nih. Nah, Juli. Berarti kita hitung sanksinya nih. Berarti dia terlambat dong dari bulan hitung bulan Maret, harusnya Maret dia baru masukin Juli. Berarti terlambatnya dari sini sampai Juli kita hitung ya. Oh, ini April berarti 1 bulan. Ini April ke ini 1 bulan. Kemudian Mei ke Juni 1 bulan. Ini 3 bulan. Nah, dia masuk 16 Juli. Berarti ada berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ya, 1 hari itu dihitung 1 bulan teman-teman ya. Jadi ada 4 bulan. Nah, tinggal STP terbit nggak ada masalah. Kalau pasal 9 STP diterbitkan kapan aja nggak ada masalah, karena yang dihitung kalau STP pasal 9 itu tetap nanti beda dengan STP 14.4 ya. STP pasal 14 atau SKP. Kalau STP pasal 14 atau SKP itu diterbitkannya dari berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkan STP. Tapi kalau STP pasal 9 itu kapan aja AR yang menerbitkan atau DJP menerbitkan, tetap dihitungnya dari saat jatuh tempo sampai dengan saat pembayaran. Nah, itu sininya ya di kalimatnya gini, jatuh tempo sampai dengan yang ini, jatuh tempo ya. Jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, itu ingat kalau pasal 9 gitu bunyi. Jadi teman-teman harus jeli bunyi kalimatnya seperti apa. Kalau jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran berarti jatuh temponya apa nih kalau orang pribadi? Jatuh temponya kan di Maret ya gitu. Jatuh temponya kan di Maret. Nah, ya udah Maret sampai dengan ini, sampai dengan Juli, 2 bulan, 1 bulan, 4. Nah, maka kita hitung. Kalau dulu 2% nih ya kan, langsung aja 1 juta kurang bayarnya kali 2% kali 4 bulan. Totalnya 80.000 ini kan, 20. Gampang kan ya gitu. Nah, untuk Omnibus Law yang baru juga gimana ngitungnya, Bang? Nah, hitungnya pada prinsipnya sama, Sobat Vlogansa. Nggak ada yang beda, cuma beda bunganya aja, sama netepin kapan sih bunganya dipakai yang mana gitu. Kalau ini kan bunganya sama semua nih, 2%, 2%, 2%. Jadi nggak bingung ya Sobat Vlogansa gitu. Nah, kalau yang di baru kan, nah ini kan sama semua nih, 2% semua nih gitu. Jadi nggak bingung mau pakai ini ya. Semua sama, tinggal kali 4 bulan aja. Misalkan kasusnya seperti ini gitu ya. Kalau kasusnya beda lagi ya beda lagi. Nah, gimana kalau yang baru? Nah, saya ambil contoh yang baru nih. Kalau yang baru itu pada prinsipnya sama Sobat Vlogansa ya. Tinggal lihat kuncinya adalah lihat pasalnya. Nah, kalau pasalnya sama, nah lihat pasalnya sama, ngitungnya juga sama. Berakhir, nah ini kebetulan pasal 9 sama, berakhirnya dari sanksinya dihitung dari jatuh tempo. Sama ya, kalau pasal 9 dihitungnya dari jatuh tempo sampai dengan pembayaran. Berarti sama nih dari mulai jatuh temponya Maret sampai dengan kapan dia masukin SPT. Cus di sini. Ya. Nah,
Aduh, ada backsound lagi nih. Ada backsoundnya banyak banget soalnya di pinggir jalan nih rumah. Nah, kita lihat cus nih ya. Berarti pasalnya sama nih, Sobat Influencer. Pasal 9 kayak tadi ya. Kalau tadi, nah cuma ini berlakunya di Omnibus Law. Nah, kalau Omnibus Law yang beda apanya sih gitu? Cara perhitungannya beda apa sama? Pada prinsipnya sama gitu. Yang beda cuma sanksinya aja, Sobat Influencer. Sanksinya itu pakai suku bunga acuan gitu. Suku bunga acuan sama ininya, jatuhnya sanksinya di mana nih. Nah, jadi misalnya gini, untuk kasusnya ini ya, sama-sama kasusnya, cuma kita anggap ini udah ada Omnibus Law ya. Dia masukin SPT 2000, nah nanti di 2021 kan dia harusnya masukin nih SPT di bulan Maret 2021 kan harusnya dia masukin SPT dong, ya nggak? Nah, tapi dia terlambat, karena satu dan lain hal dia terlambat nih, baru masukin Juli, ya, baru masukin Juli. Nah, gimana sih ngitung sanksinya gitu? Yang suku bunga acuan dipakainya dari mana? Nah, anggap di bulan April ini KMK-nya itu mengatakan untuk pasal 9 ini 0,83 nih. Untuk bulan Mei 0,85, Juni 87, 89, Agustus 0,91. Nah, yang mana yang dipakai, Bang? Nah, yang dipakai itu yang April gitu. Yang April ya, Sobat Influencer saya, yang April gitu ya. Yaitu April itu apa? April itu saat pertama kali penjatuhan sanksinya. Jadi Maret berarti kan jatuh temponya Maret. Nah, penjatuhan sanksinya kapan? Berarti kan hitungnya dari April, Mei, Juni, Juli kan. Nah, gitu. Karena dia baru masukin SPT Juli kan. Kalau masukin SPT Agustus ya sama. Ya dihitung Agustus gitu. 1 2 3 4 5 Agustus. Ini kebetulan masukin Juli berarti dan 16 Juli. Nah, gini gitu yang April ke Mei 1 bulan. Sama ya kayak tadi ya, Sobat Influencer saya. Langsung aja 1 bulan, ini 1 bulan, nah, 2 bulan, 3 bulan, nah 16 hari berarti totalnya 4 bulan, udah masukin. Tapi bunga yang dipakai mana, Bang? Yang ini atau yang ini ya? Ini ya, yang pakainya yang ini, yang April, yang pertama kali. Tinggal pertama kali ini, nah ini bawah ya, pertama kali kali 1 juta kali 4 bulan, jadi totalnya 33.200. Jadi bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Oke, pakainya yang pertama kali ya itu. Ini kalau setelah berlakunya Omnibus Law, ingat ya. Nanti saya akan jelaskan lagi yang kalau sebelum berlakunya Omnibus Law gimana. Misalkan tahun 2018 atau 2019 kemarin saatnya gimana. Nah, nanti jangan kemana-mana dulu, terus simak ya gitu. Ini kalau untuk yang setelah berlakunya Omnibus Law. Cukup jelas ya, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar gitu. Nah, 33.000 nih kalau ini. Tadi kalau nggak ada Omnibus Law berapa sanksinya? 80.000 kan nih. Nah, ini cukup besar kan ya, selisihnya lumayan nih, 46.000. Jadi lebih murah sanksinya, mudah-mudahan dengan ini menimbulkan volunteer baru, bukan nambahnya tax planning ya, tapi justru harusnya lebih patuh gitu loh. Nah, gimana? Ini kan ngomongin 2001 Bang, setelah berlakunya Omnibus Law. Gimana kalau ngitung sanksinya kalau wajib pajaknya ada keterlambatan di sebelum berlakunya Omnibus Law nih, tapi STP-nya terbit setelah Omnibus Law. Nah, saya ambil contoh ya. Nah, inilah. Masih sama, biar nggak bingung, masih sama pasal 9 nih. Biar saya buat saya biar nggak bingung, masih sama nih ininya. Pasalnya sama, itu pasal 9 lah, biar nggak bingung. Jadi satu pasal dulu ya. Pasalnya sama, nanti sebenarnya tinggal kalau udah paham satu pasal, tinggal yang pasal lainnya gampang sih, tinggal yang penting ini aja keywordnya dari mana, jatuh tempo atau dari kapan, atau dari, karena ada jatuh tempo, ada dari saat berakhirnya masa pajak gitu. Saat masa pajak ya tiap masa gitu, misalkan masa pajak Desember ya berarti berakhirnya itu 1 sampai dengan 31 Desember, berarti kalau udah tanggal 1 Januari udah berakhir, berarti berakhirnya masa pajaknya 31 Desember gitu. Kalau SPT tahunan juga sama, 31 Desember 31 Desember kalau SPT tahunan. Januari sampai dengan 31 Desember, nah itu berakhirnya masa pajak tuh, lewat Desember ya berakhir. Kalau masa pajak ya, kalau masa PPN Januari ya udah berakhir Januari, masa pajak Februari ya Februari, dan seterusnya. Pasal 21 juga per masa kan gitu. Pasal 21 masa, 23 per masa lah gitu ya PPN. Nah, kalau kalau tahunan, kalau berakhir, kalau ada kalimat berakhirnya
sejak apa namanya masa pajak yang bersangkutan gitu ya, dihitung sejak masa berakhir, bisa tahunan bisa masa. Nah itu baru dari tergantung SPT-nya, SPT masa ya berarti dari masa, SPT tahunan dari SPT tahunan kayak gitu. Jadi bukan kalau berakhir dari masa pajak itu bukan dari saat masuk SPT tahunan, tapi itu namanya jatuh tempo penyampaian SPT tahunan. Nah, jadi tinggal dilihat ya jatuh tempo pembayaran nih, berarti yang itu yang masing-masing, misalkan kalau PPN paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya, pasal 21 misalnya paling lambat tanggal 10. Nah itu jatuh tempo pembayaran. Maka ini harus diperhatikan ininya nih gitu ya. Nah kembali lagi, gimana kalau misalkan ngitung, nah itu kan tadi yang KMK 540 kan berlakunya untuk yang sebelum nih, dan berlakunya untuk masa pajak November dan sebelum November gitu, sebelum berlakunya Omnibus Law. Nah seperti apa ngitungnya gitu. Nah jadi contoh lagi ya, ini yang sama contohnya, cuma masa pajaknya aja sama tahun pajaknya saya bedain dikit, yaitu anggaplah tahun seperti sekarang 2020 nih. Si Tuan A menyampaikan SPT tahun pajak 2019, berarti paling lambat kapan nih? Ya benar, tanggal 31 Maret 2020 kan paling lambatnya. Cuma dia masukinnya di masukinnya di Juli 2020, berarti telat sama nih 4 bulan nih. Nah sama Fiskes atau HR atau DJP diterbitkan STP nih, STP-nya terbit setelah adanya Omnibus Law. Nah jadi langsung sama HR di create STP nih, dibuat posisinya di bulan setelah berlakunya Omnibus Law di tanggal 2 atau tanggal 3 November gitu kan. Nah posisinya seperti itu. Nah apa namanya seperti apa ininya ngitungnya gitu. Nah kita lihat di apa namanya di suku bunga acuan di bulan setelah adanya Omnibus Law jadi kalau untuk gini gampangnya, untuk yang sebelum berlakunya Omnibus Law harus pakai 540, KMK 540. Yang mana yang tadi? Nah ini udah saya pindahin ya ke sini. Nih KMK 540 yang ini, sanksi bunganya ini. Jadi kebetulan kan ini apa namanya? Kebetulan ini SPT tahunan. Gimana kalau SPT masa sama? Misalkan ada keterlambatan SPT sama PPN, ya tinggal dihitung dari jangka jatuh temponya kapan gitu. SPT tahunan badan berarti sama dengan sama April. Jadi atau SPT tahunan 2017, 2016 atau 2018. Pakainya mana Bang sanksinya? Pakainya tetap yang KMK 540 ini. Tinggal pasalnya aja. Mau pasal yang mana nih gitu kan. Nah, kalau pembetulan yang ini, kalau misalkan angsuran yang ini, atau pengungkapan tidak benaran yang ini gitu. Nah, ini jadi tergantung pasalnya. Nah, nerapinya kalau itu sama ya gitu. Ini saya tulis 0,9% semua karena asumsinya misalkan ini pasalnya pasal 9 ya, berarti sama. Mulai berlakunya kapan, misalnya tadi ini yang untuk contoh SPTOP berlakunya kan April ya. Kan dia masukin SPT harusnya Maret ya kan, terlambat dong gitu. Nah, sama ngitungnya seperti yang tadi gitu. Biar lebih jelas lah ya, kita tetap ulang lagi. Jadi cara ngitungnya tetap sama yang tadi, dihitung lah bulan pertama ya kan, April sampai Mei terlambat 1 bulan, ini Mei sampai Juni terlambat 2 bulan, ini sampai 3 bulan, nah sama ini 4 hari, nah gitu. Nah cuma pakainya mana sanksinya, ini apa ini apa ini apa ini atau yang November ini. Nah sama nih. Nah tapi pada prinsipnya makanya yang ini yang pertama kali gitu, ini jangan dipakai walaupun sama sih kebetulan. Tapi kembali ke prinsip itu, yang dipakai adalah yang pertama kali gitu. Nah karena ini posisinya sebelum undang-undang Cika, makanya udah 540, KMK 540, yaitu apa yang tadi nih 99% nih, 96% nih untuk pasal 9 ya. Nah ini 0,99 gitu. Nah ini pakainya ini gitu, tinggal dikalikan ya. Nah ini totalnya berapa di bawah ini tuh. Nah gitu, sama kan hitungnya gitu, cuma berlakunya nah, karena 1 April 2020 kan belum berlaku nih undang-undang Cika ya, makanya
540. Kalau ada kasus gimana Bang 2017? Baru dibayar sekarang, ya tetap dari 2017 sampai sekarang berapa, maksimal 24 bulan. Makanya kapan? Makanya 540 juga gitu. Nah, kalau pasalnya pasal 9 ya sama, pakainya 0,95% dihitung dari tahun 2017 kapan kayak gitu sampai dengan dibayar sekarang kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk pasal-pasal lainnya saya akan terus update. Sobat Hiploganza, pokoknya pantengin aja terus, subscribe terus, dan saya sudah buat playlistnya di khusus Omnibus Law ini. Jadi teman-teman gak usah pusing nyarinya di mana-mana, pokoknya masuk ke playlist Omnibus Law. Gimana cara ngitung sanksinya, nanti gimana pasal yang lain. Pokoknya setiap ada perkembangan, saya akan selalu coba update dan sharing ke teman-teman apa yang sudah saya dapatkan gitu ya. Oke, sekian aja. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komen. Seperti biasa ya, subscribe dan share lah kalau ini bermanfaat gitu ya. Atau kalau ada kritik dan masukan, silakan gitu ya. Atau ada koreksi, silakan. Saya menerima masukan dari pihak manapun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali Sobat Hiploganza.